Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian masih semangat untuk menjawab salam Bu Laili. Bertemu kembali ya dengan Bu Laili. Semoga kalian gak bosan ya lihat Bu Laili hanya di aplikasi Zoom. Semoga kita cepat bertemu ya. Kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita dapat temu kangen. Apakah kalian siap untuk menerima materi hari ini? Tapi ini sepertinya masih banyak yang belum gabung ya. Oh, ada yang hujan ya rumahnya, jadi nggak bisa gabung. Ya nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum bisa gabung, disuruh segera ya, karena Bu Guru akan segera menjelaskan materi hari ini. Coba, siapa yang ingat negara apa saja yang termasuk dari wilayah ASEAN? Bu Guru sudah menjelaskan dalam pembelajaran kemarin. Kan kemarin kita sudah membahas tentang kondisi sosial budaya. Ibu juga sudah menyebutkan negara-negara apa saja yang termasuk dari wilayah ASEAN. Sekarang Ibu Guru pengen tahu sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Coba sebutkan hanya 3 saja yang bisa angkat suara. Iya Mas Randy, apa saja coba? Iya, Brunei Darussalam. Kemudian, iya Filipina. Kemudian, Indonesia. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya, kalian sudah sedikit memahami penjelasan materi dari Bu Laili. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di negara-negara yang termasuk dari wilayah ASEAN. Setelah ini, Ibu akan mengirimkan link video pembelajaran. Seperti biasa, kalian harus melihatnya dengan seksama supaya dapat memahami materi yang Ibu berikan. Disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Bertemu kembali dengan Bu Laili dalam video pembelajaran edukatif, menarik, dan spektakuler. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan bahwa dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di negara-negara yang termasuk wilayah ASEAN. Apa saja negara-negara yang termasuk dalam wilayah ASEAN? Yang pertama, ada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, ada negara Filipina. Yang ketiga, ada negara Malaysia. Kemudian yang keempat, ada negara Singapura. Dan yang keenam, ada negara Brunei Darussalam. Nah, kali ini Bu Laili akan menjelaskan satu persatu kondisi ekonomi di setiap negara-negara yang termasuk dari wilayah ASEAN. Yang pertama, ada negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui bahwa Brunei Darussalam sangat terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam ini juga termasuk negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara karena gas alamnya. Selanjutnya ada negara Filipina. Negara Filipina ini termasuk negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Filipina juga berhasil dapat membangun bidang pertaniannya dengan sangat maju. Hasil dari pertaniannya diekspor ke beberapa negara. Salah satunya adalah padi, nanas, dan juga kelapa. Nah, salah satu penghasilannya dari pertanian ini. Selanjutnya ada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia sebagian penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani.
Selain dari hasil pertanian, Indonesia juga maju dalam bidang perkebunan. Nah, pada saat ini Indonesia mengekspor salah satunya adalah minyak bumi dan juga gas alam. Nah, Indonesia juga memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau yang terbanyak atau terbesar. Nah, dari keindahan alamnya tersebut yang membuat wisatawan asing masuk ke Indonesia, itu juga salah satu pendapatan yang didapatkan dari Indonesia. Selanjutnya ada negara Kamboja. Negara Kamboja ini memiliki sungai yang sangat terkenal, yaitu Sungai Mekong. Nah, di sekitar Sungai Mekong ini adalah lahan yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, penduduknya berinisiatif untuk membuat di sebelah Sungai Mekong sebagai lahan pertanian. Jadi karena tanahnya yang subur, bidang pertanian Kamboja juga sangat maju. Salah satunya adalah padi dan juga karet. Kemudian ada negara Laos. Negara Laos ini adalah tetangga dari negara Kamboja yang sama-sama dilintasi oleh Sungai Mekong. Nah, karena sama-sama dilintasi Sungai Mekong, negara Laos ini juga bermata pencaharian sebagai petani. Nah, hasil pertanian tersebut dapat dinikmati oleh penduduk negara Laos tersebut. Selanjutnya adalah negara tetangga dari negara Indonesia, yaitu negara Malaysia. Nah, kondisi ekonomi di negara Malaysia ini sebagian besar adalah pertambangan, pertanian, dan juga perindustrian. Perdagangan internasional di negara Malaysia ini termasuk kondisi ekonomi yang sangat berkembang pesat pada saat ini. Selain perdagangan internasional, Malaysia juga banyak mengekspor barang-barang yang dihasilkan di negara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar ini merupakan negara yang menghasilkan padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, jika kalian sudah tahu bahwa negara Myanmar termasuk penghasil padi terbesar, kita jelas sudah paham ya bahwa negara Myanmar termasuk kondisi ekonomi di bidang pertanian. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Singapura. Seperti yang kita ketahui di TV-TV bahwa negara Singapura termasuk negara yang sangat maju. Nah, negara Singapura ini sekarang sangat ramai karena dikunjungi banyak wisatawan asing ke negara Singapura. Negara Singapura ini termasuk negara yang maju loh di Asia Tenggara. Selanjutnya ada negara Thailand. Nah, negara Thailand ini bisa kita sebut dengan negara lumbung padi. Kenapa bisa disebut dengan negara lumbung padi? Karena salah satu hasil terbesar dari ekonomi di negara Thailand ini adalah padi. Maka dari itu negara Thailand ini sangat terkenal dengan sebutan negara lumbung padi. Selain pertanian, negara Thailand ini juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing. Kenapa? Karena keunikan bangunan-bangunan yang ada di negara Thailand. Selanjutnya, negara yang terakhir yaitu negara Vietnam. Nah, pada saat ini kondisi ekonomi di negara Vietnam mulai pulih. Nah, salah satu yang berkembang sangat pesat adalah di bidang perhotelan dan juga restoran. Selain itu, banyak juga wisatawan asing yang ingin berkunjung ke negara Vietnam. Nah, Bu Laili sudah menjelaskan
ekonomi di setiap negara-negara yang termasuk dari wilayah ASEAN. Hari ini Bu Laili ingin bertanya, kalian pernah dengar dengan sebutan negara gajah putih? Tentu pernah ya. Ya, negara yang terkenal dengan sebutan gajah putih adalah negara Thailand. Karena negara Thailand ini menganggap suci hewan gajah tersebut. Nah, hewan gajah ini seperti yang kita ketahui, cara berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan. Nah, hewan itu dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Yang pertama adalah vivipar. Vivipar ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya tadi seperti gajah. Jadi gajah itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Apalagi yang melahirkan? Ya, singa, macan, sapi, dan juga kambing. Selanjutnya ada ovipar. Ovipar ini termasuk jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan-hewan yang termasuk dari kategori ovipar harus hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yang sering kita jumpai adalah hewan ayam, yang telurnya juga sering kita konsumsi. Selain ayam, ada juga jenis hewan bebek. Nah, hewan bebek ini juga termasuk jenis hewan ovipar karena bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada ovivipar. Jadi ovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Salah satu contohnya adalah jenis hewan ular. Jadi hewan ular ini ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian sudah melihat video yang Ibu kirim ya? Sudah dipahami? Kalau sudah melihat video, selanjutnya tugas kalian adalah membaca materi di buku tematik halaman 28. Dibaca, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa file yang dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kalian masih setia untuk gabung di aplikasi Zoom ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat bertatap muka. Sekian materi yang Ibu berikan kepada kalian. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi? Untuk tugasnya, apabila kalian belum paham, kalian bisa WA Bu Laili di nomor yang tertera ya. Nanti Bu Laili akan menjawabnya lewat pesan WA. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti kalian sudah memahami dengan betul materi yang Ibu berikan. Nah, oleh karena itu, Bu Laili menutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laili izin live dulu ya dari aplikasi. Semangat belajar anak-anak.